Oke, sekarang coba kita baca ya. Roma pasal 10 ayat 9. Di sini di pasal 10 ayat 9 itu berkata kalau lo mengaku dengan mulut lo kalau Yesus adalah Tuhan, lo bisa diselamatkan nanti. Pertanyaan gue sekarang adalah, Roma itu asli omongan Yesus atau orang yang menyuruh kita untuk percaya sama Yesus gitu loh. Karena gue ketemu nih siapa itu penulis asli Roma. Di sini jelas banget kalau yang menulis kitab Roma itu adalah si Rasul Paulus. Jadi si Paulus ini menyuruh kita untuk percaya sama Yesus gitu loh. Sedangkan Yesus nggak pernah tuh kalau dia ngomong kalau dia itu Tuhan atau menyuruh orang percaya kalau dia itu Tuhan. Bahkan Yesus sendiri yang menyuruh kita untuk berdoa kepada Tuhan gitu loh, bukan kepada Yesus. Ah, yang bener. Kayak tahu aja. Coba baca dulu Yohanes pasal 8 ayat 42. Teks aslinya ya. Di sini coba dibaca. Amin amin lego henin prin Abraham genestai ego emi. Nah, di situ Yesus mengatakan apa? Ego emi. Sekarang kita bandingkan, Allah sendiri mengatakan dirinya adalah ego emi. Baca dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Dalam teks asli bahasa Ibraninya berbunyi Ehyeh Asher Ehyeh, yang artinya aku adalah aku. Berkaitan dalam Septuagintanya juga menggunakan hal yang sama. Ego emi hoon. Aku adalah aku. Berarti ketika Yesus mengatakan aku adalah aku, dalam teks aslinya dia mengatakan dirinya adalah Hashem itu sendiri. Ya, biasanya saudara muslim akan mengeles lagi bahwa kata ego emi itu adalah maknanya plural bukan singular, di mana itu bisa merujuk kepada nabi-nabi maupun juga raja mengatakan ego emi. Ya, memang benar seperti itu. Tetapi kata amin amin, istilah amin yang diberikan kepada Allah itu adalah kepercayaan kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan aminnya bukan di belakang, tetapi aminnya di depan. Makanya secara teks aslinya jelas Yesus mengatakan amin amin lego hemin prin Abraham genestai ego emi. Jadi udah jelas ya. Kaitkan lagi Yohanes 8 ayat 24 dikatakan aku di atas dan kamu di bawah. Siapakah yang di atas? Hanya Hashem sendiri, sang penguasa yang ada di atas maupun juga yang di bawah. Lalu Yesus mengatakan bahwa kamu akan mati karena dosamu jika kamu tidak percaya akulah dia, anihu, berkaitan kepada hu atau Elohim itu sendiri. Karena memang benar Yesus adalah Elohim sebagai firman-Nya Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Lalu baca lagi tuh Yohanes pasal 20 ayat 28 yang berbunyi ho kuriosmo kai ho teosmo, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus tidak pernah memprotes ketika Thomas mengatakan dirinya adalah Allahnya dan juga kuriosnya. Baca lagi, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah satu dengan Allah. Ego kai ho pater en eismen. Itu berbunyi bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dia menggunakan kata en yang artinya satu di dalamnya Bapa, menggunakan kata en, bukan eis ya. Jadi dia menyatakan bahwa dirinya itu satu dengan Bapa. Satu sebagai apa? Firman-Nya Bapa. Dalam Yohanes 1 ayat 1, in arki in hologos kai hologos in prosenteon kai theos in hologos. Lalu kekuasaan Yesus sebagai Allah. Baca tuh Matius 28 ayat 18. Dikatakan bahwa segala kuasa baik langit dan bumi telah dilimpahkan kepadaku. Padahal dalam pemahaman Yudaistik yang disebut penguasa langit dan bumi itu hanya kepada Hashem. Sehingga gelar kepada Tuhan atau Kurios itu telah diberikan juga kepada Yesus. Karena dia adalah firman-Nya Allah dan dialah yang mengembalikan kodrat manusiawi yang jatuh melalui kehendak Allah terhadap firman-Nya yang menjadi manusia. Lalu perkataan Yesus bahwa dirinya dapat disembah. Tuh baca tuh Yohanes pasal 14 ayat 14. Meminta dalam namaku, aku akan memberikannya. Matius 18 ayat 20. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Karena ini sesuai juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus. Apalagi? Lalu di sini Anda mau menuduh bahwa Paulus itu yang pertama kali mengangkat Yesus jadi Tuhan. Enggak, salah. Yesus sendiri yang mengaku dirinya Tuhan secara implisit. Bahkan Rasul Yohanes lebih eksplisit mengatakan Yesus adalah Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Itu bukan tulisan Paulus loh ya. Sebelum Paulus bahkan Rasul Yohanes dulu yang mengakukan dia adalah Tuhan karena dia adalah murid terkasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda sangat sensi dengan Paulus ataupun seperti kayak memiliki dendam terhadap Rasul Paulus seperti Islam lainnya, tuh baca tuh Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah sendiri mengakui bahwa Bulus adalah hawarinya Nabi Isa.
Di Yohanes pasal 20 ayat 17 itu Yesus jelas banget ngomong. Dia bilang kalau aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah pertanyaannya, kalimat Allahku di sini itu artinya apa? Jangan cepat ketawa dulu bos. Justru Anda perlu merenung dalam Yohanes 20 ayat 17 itu. Kenapa Yesus mengatakan Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu? Kenapa Yesus tidak mengatakan Allah kita dan Bapa kita? Kalau memang dia menyetarakan bahwa Allahnya itu adalah sembahannya, Bapaknya adalah sembahannya. Nah, justru Anda harus teliti lagi. Karena pengertian Yesus mengatakan Allahku dan Allahmu, bukan Allah kita. Secara apa? Secara langsung saja, tidak perlu berbahasa basi. Karena pengertian Yesus mengatakan Allahku dan juga Bapakku merujuk bahwa dia adalah sumbernya sang firman, yang dimana firman itu kodim bersama dengan Allah dalam Yohanes 1 ayat 1 dikaitkan dengan 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu sumber segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu termaksud firmannya yang bukan ciptaan. Firmannya inilah yang menjadikan alam semesta. Bahkan dia mengatakan Allahku merujuk kepada sumbernya, di mana dia adalah firman yang dalam diri sumber itu sendiri. Jadi kenapa dia mengatakan Allahku, bukan mengatakan Allah kita? Pintar dikit ya untuk memahami hermeneutika Alkitab, jangan dua asal bacot. Nah, PR buat kamu nih. Khalifah Al-Ma'mun pernah mengatakan dalam Hud ayat 1, Allah menjadikan Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, kalau dalam Hud ayat 1 Allah menjadikan Qurannya, kenapa Ahlul Sunnah mengakui Al-Quranul Karim itu kodim dan bukan makhluk atau ghairul makhluk, bukan ciptaannya Allah? Ayo, ini PR buat kamu ya. Pesan saya untuk Mas Ferdian, kapan-kapan datang aja kepada saya, channel saya. Saya ajari Anda bagaimana memahami Kristologi dan juga Tritunggal itu yang benar. Ya mungkin sekian ya, semoga jawaban saya ini memuaskan Anda. Dan saya berharap Anda menemukan kebenaran sejati dalam diri Yesus Kristus. Sekian dari kata saya. Shalom Aleichem Beshem Hamasiah.